Molly membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresi bengkok di wajahnya hilang, digantikan dengan shock total. Apa yang terjadi di sini? Kinan, semut kecil, sampah, sampah. Bagaimana dia mencapai tahap pertama ranah arkane? Kingsu sedikit terkejut. Kinan, apakah Anda menguasai tahap pertama ranah arkane? Ekspresi kaget bisa dilihat di mata Xiao Kingsu. Dia kemudian mengingat dirinya tentang kemampuan martial soul yang luar biasa dari Kinan dan martial soul-nya yang sangat kuat. 5 orang tetua dan murid-murid baru semua mengambil napas dalam-dalam pada saat itu. Mereka yakin bahwa itu Kinan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lin Zixiao. Mereka semua tahu kekuatan luar biasa yang diberikan kepada seseorang setelah mencapai tahap pertama ranah arkane. Baru sekarang Molly menyadari kebenarannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi membosankan di wajahnya. Kinan, aku telah meremehkanmu selama ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa dengan martial soul level 8-mu, kau dapat menyaingi bakat dan potensi pemilik martial soul level 9 tingkat Huang. Meskipun begitu, karena Anda telah membunuh Lin Zixiao, kau dan aku akan menjadi musuh. Setelah mengatakan ini, Molly mengatupkan giginya dan melemparkan lebih dari 100 botol gio ke tanah sebelum meninggalkan tempat kejadian. Setelah Molly pergi, Kinan menatap Molly. Dalam hatinya, ia bergumam. Itu tekanan yang sangat kuat. Ini akan sangat merepotkan dan masalah ini akan menjadi besar di masa depan. Jika aku memiliki kesempatan, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, ucap Kinan dalam hatinya. Di sisi lain, Gong Yang sedang menagih janji para tetua. Ia berkata, "Woi tua bangka dan junior yang kucintai, Molly sudah memberiku pilnya. Bukankah sekarang giliran kalian untuk melakukannya juga?" Dengan wajah kesal dan terpaksa, para tetua pun melemparkan pil Emperor mereka ke bawah. Gong Yang sangat senang melihat tumpukan 75.000 pil Emperor berada di depannya. Dengan sumringah, ia pun berkata kepada Kinan, "Hebat, hebat. Kinan, jika bukan karena pencapaianmu, aku tidak bisa memenangkan begitu banyak pil dari taruhan. Aku akan memberikan beberapa kepadamu." Setelah si tua bangka selesai membagikan hadiahnya, ucap Gong Yang kepada Kinan. Kemudian ketua pun memberikan hadiah seperti yang dijanjikan kepada para pemenang ujian. Di sini Kinan mendapatkan pil Gold 9 Rotation. Tetua juga berkata kepada Kinan, jika Kinan ingin memakannya, sebaiknya setelah Kinan mencapai ranah Xiantian untuk memaksimalkan khasiat dari pil tersebut. Kemudian ketua melanjutkan kembali perkataannya. Ia berkata, menurut aturan sekte, karena kamu telah membuat sejarah dengan mencapai 1000 langkah, maka kamu akan diberi hadiah oleh sekte. Kemudian tetua pun memberikan hadiah tersebut dan lanjut berkata, atas nama sekte, aku sekarang menghadiahimu dengan 10.000 pil Xiantian dan tas tempat penyimpanan. Dalam hati Kinan ia berkata, 10.000 pil Xiantian setara dengan 1000 pil Martial Emperor dan juga penyimpanan ini merupakan hadiah yang luar biasa. Kemudian para ketua pun beranjak pergi. Sebelum pergi, para tetua berpesan jika tetua luar akan datang membawa Kinan ke wilayah luar. Kemudian King Su menanyakan kepada Kinan apa yang sebenarnya terjadi pada ujian di Pulau Serbaguna. Namun Gong Yang berkata jika ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Kemudian Gong Yang pun mengajak King Su dan Kinan untuk ikut bersamanya. Kemudian Kinan dibawa ke suatu tempat. Di sini Kinan berkata, tempat ini begitu elegan. Ya, tempat ini dirancang oleh seorang murid batin yang secara khusus dibangun untuk menikmati teh. Selain itu, ruangan di sini dilindungi oleh aura terlarang. Tidak ada yang bisa menguping, kecuali orang yang melampaui ranah martial Emperor, jawab Gong Yang. Di sini King Su merasa kesal kepada Kinan, karena Kinan memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui oleh King Su. Namun Kinan mengelak. Ia beralasan karena dirinya diburu oleh Lin Zixiao
Jadi dirinya mau tidak mau harus fokus meningkatkan kekuatan. Kemudian Gong Yang pun berkata, jika sudah waktunya membagikan hasil pil dari taruhan. Di sini karena King Su bertaruh 4.000 pil, maka Gong Yang memberikan 8.000 pil. Namun Gong Yang memberikan bonus kepada King Su. Jadi ia memberikan King Su 10.000 pil Martial Emperor. Kemudian karena yang dipertaruhkan itu adalah Kinan, maka Gong Yang menganggap kontribusi Kinan sangat besar, sehingga dirinya bisa memenangkan pertaruhan ini. Kinan pun diberi 30.000 pil Martial Emperor karena kontribusinya tersebut. Kinan pun sangat senang karena jika dihitung, 30.000 pil Martial Emperor sama dengan 3 juta pil Xiantian. Kemudian Kinan pun berkata, "Saudara Yang, apakah kau berencana untuk menakutiku sampai mati? Kamu memenangkan pil Martial Emperor ini karena kepercayaan Anda kepada saya. Saya tidak berkontribusi sama sekali. Tentu saja, saya akan menganggapnya sebagai hadiah. Tetapi saya hanya akan mengambil 10.000 pil Martial Emperor saja," ujar Kinan. Dikarenakan itu adalah keputusan Kinan, maka Gong Yang pun menghargainya dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kinan. Kemudian ia pun pamit untuk pergi. Di sini tinggal Kinan dan King Su berdua. Lalu Kinan teringat tentang escape orb yang tempo lalu King Su berikan kepada Kinan. Di sini Kinan berniat untuk mengembalikannya karena tidak Kinan pakai. Namun King Su meminta Kinan untuk menyimpannya saja. King Su kemudian meminta Kinan untuk memberitahunya semua hal yang masih dirahasiakan oleh Kinan. Namun Kinan mengelak jika dirinya tidak mempunyai rahasia apapun lagi. King Su sedikit kecewa karena Kinan tidak memberitahunya. Lalu Kinan berkata, jika suatu hari Kinan akan memperlihatkannya secara langsung kepada King Su. King Su pun tersenyum dan berkata jika dia akan menunggunya. Lalu ia juga memberitahu Kinan jika dirinya sedang banyak tugas keluar sekte. Jadi sementara waktu dia takkan berada di sekte. King Su juga berkata jika ada aprai pembatas di tempat itu. Jadi Kinan bisa bebas berkultivasi. Tidak hanya itu, King Su juga mengingatkan Kinan untuk menahan amarahnya, karena di dalam sekte masih banyak murid berbakat yang arogan. Singkat cerita, King Su pun pergi dan Kinan hanya tinggal sendiri. Kinan menatap botol giok yang berisikan pil Martial Emperor. Lalu ia pun bergumam, 100.000 pil Xiantian dari sekte, ditambah pil Martial Emperor yang setara dengan 1 juta pil Xiantian. Jika dijumlah, maka totalnya hingga 1.100.000 pil Xiantian. Aku ingin tahu seberapa banyak jiwa God of War akan meningkat, gumamnya. Kinan lalu mulai menelan pil Xiantian itu. Ia mulai dari 300 pil Xiantian. Namun, tidak ada reaksi perkembangan dari jiwa God of War. Ia pun mencoba menelan lebih banyak. 1 jam berlalu, Kinan sudah menelan 9.900 pil Xiantian. Namun jiwa God of War masih belum berkembang juga. Kemudian Kinan lanjut menelan beberapa pil lagi. Dan pada akhirnya 10 cahaya kuning keluar. Dengan kata lain, Kinan berhasil meningkatkan jiwa God of War ke level Huang tingkat 10. Kemudian Kinan melihat kembali botol giok penyimpanan pil Xiantiannya. Dalam hatinya, ia bergumam, aku masih punya 90.000 pil Xiantian di sini. Dengan tingkat sebelumnya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk naik level ke Martial Soul Suan tingkat legendaris. Jika itu masih tidak cukup, aku masih memiliki 10.000 pil Martial Emperor. Kemudian Kinan melanjutkan menelan pil-pil tersebut. Setelah 3 jam, 90.000 pil Xiantian telah habis ditelan Kinan. Sehingga ia kekenyangan dan perutnya pun membesar. Namun jiwa God of War belum berkembang lagi. Namun Kinan masih belum menyerah. Ia pun melanjutkan menelan pil Martial Emperor. Ketika 999 pil telah Kinan telan, kejadian yang aneh pun terjadi pada dirinya. Di dalam alam bawah sadarnya, Kinan mendengar suara yang berbunyi, jiwa God of War bertempur melawan surga dan bumi. Tidak terkalahkan, tidak terkalahkan. Bunyi suara tersebut. Kinan bergumam, ini apa? Apa yang terjadi? Kinan lalu melihat sebuah cahaya. Lama-kelamaan cahaya tersebut menjadi tubuh seseorang. Kinan berkata, apa ini jiwa God of War? Mata dari tubuh tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat silau, men.
Kemudian Kinan pun tak sadarkan diri. Ternyata efek dari 999 pil Martial Emperor membuat mata ilahi atau mata dari God of War berevolusi. 3 hari berlalu, Kinan baru bangun dari pingsannya. Kepalanya terasa sakit sama seperti ketika ia membangkitkan Martial Soul God of War-nya dulu. Kemudian Kinan pun mulai bersemedi lagi untuk melihat apa yang telah berubah dari jiwa God of War-nya. Sesaat kemudian Kinan menyadari jika mata God of War telah berevolusi. Kinan pun mencoba untuk menggunakan mata God of War yang telah berevolusi. Alhasil kekuatan baru jiwa God of War yaitu dapat melihat segala sesuatu yang bahkan terlindungi oleh portal penghalang sekalipun. Selesai mencoba mata baru dari God of War, Kinan pun mencoba untuk keluar dari ruangannya. Ketika membuka pintu, ternyata Bai Heng telah berada di depan pintu. Bai Heng berkata, "Tuan muda Kinan, akhirnya kau keluar juga." Kinan cukup terkejut dengan hadirnya Bai Heng di sana. Bai Heng pun berkata kembali jika dirinya mendengar dari Kingsu jika Kinan sedang berkultivasi di tempat tersebut. Jadi ia menunggu di luar. Setelah sedikit basa-basi, Kinan kemudian memberi Bai Heng 100 pil Martial Emperor sebagai tanda terima kasih. Bai Heng pun dengan senang menerimanya. Lalu Bai Heng pun memberitahu Kinan jika di Well Hall akan diadakan lelang. Namun lelang tersebut khusus untuk siswa luar. Ia pun bertanya kepada Kinan, apakah Kinan tertarik datang ke tempat lelang itu? Ternyata Kinan tertarik kepada lelang itu dan mengajak Bai Heng untuk pergi ke sana. Dalam hati Kinan ia bergumam, setelah berlatih niat pedang dan telah mencapai tahap pertama Rana Arkane, aku ingin sekali mengganti pedangku. Pelelangan ini datang di saat yang tepat, gumamnya. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai ke tempat pelelangan. Ini adalah loket murid luar. Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke Wealth Hall. Ingatlah bahwa murid luar hanya diizinkan masuk lantai pertama. Murid dalam diizinkan masuk lantai 2 dan 3. Adapun lantai 4 dikatakan hanya bisa dimasuki oleh murid inti, ucap Bai Heng. Kinan dan Bai Heng pun memasuki lantai pertama. Melihat barang-barang yang ada di tempat itu, Kinan pun bergumam dalam hatinya. Ini adalah Wealth Hall yang berbeda, benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Dengan begitu banyak roh langit dan bumi, rasanya seperti masuk ke dalam kota harta karun, gumamnya. Seorang penjual pun mencoba menawarkan barang dagangannya. Kinan dengan mata ilahi barunya ia pun memeriksa energi dari benda-benda tersebut. Setelah melihatnya dengan mata ilahi, Kinan terkejut karena semua barang yang ada di pelelangan bukan barang biasa. Kinan sedikit melirik ke sebuah pedang kuno yang memiliki kekuatan yang sangat kuat di dalamnya. Ia ingin memilikinya, namun harga dari pedang tersebut bernilai 10.000 pil Martial Emperor. Ia pun sempat berpikir dalam hatinya, walaupun aku memiliki lencana naga ungu bertaring merah, dan pasti diizinkan masuk ke lantai 3, namun sepertinya tidak mungkin, pikir Kinan. Ya, Kinan di sini berpikir seperti itu karena melihat harga benda yang ada di lantai 1 saja sudah gila, apalagi di lantai 3. Kemudian ia melihat sebuah ginseng. Kinan mulai mengamati ginseng tersebut dengan teliti. Ia pun merasakan kekuatan misterius dari dalam ginseng itu. Karena tertarik, Kinan akhirnya membeli ginseng tersebut seharga 1000 pil Xiantian. Mendengar 1000 pil Xiantian, Bai Heng terkejut dan mengomeli pedagang itu. Karena bagi Bai Heng, itu hanyalah ginseng busuk. Akan tetapi, Kinan tetap membelinya dengan 10 pil Martial Emperor. Ya, 10 pil Martial Emperor sama dengan 1000 pil Xiantian. Bai Heng kemudian bertanya kepada Kinan, mengapa Kinan membeli ginseng busuk dan tidak berguna itu? Kinan hanya menjawab jika dirinya penasaran dan hanya 10 pil Martial Emperor saja. Bai Heng kagum terhadap Kinan karena setelah memberikan 10 pil Martial Emperor, dari sorot mata Kinan tak terlihat penyesalan sedikit pun. Kagum dan tidak percaya membuat Bai Heng bertanya, apakah kau Kinan? Ucapnya. Di saat Kinan sedang melihat-lihat barang lainnya, tiba-tiba seseorang berteriak, apakah kau Kinan? Siapa kau? Ucap Bai Heng. Pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bocah, aku akan memberitahumu. Aku Nan Gong Ersao, saudara laki-laki dari Nan Gong Cheng. Dengarkan aku. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan pelelangan ini. Jika tidak, kau harus menanggung konsekuensinya sendiri, ucap orang itu yang diketahui bernama Nan Gong Ersao. Bai Heng kemudian berbisik kepada Kinan, jika Nan Gong Cheng adalah peringkat pertama di antara para murid luar.
Dalam domain luar, dia memiliki Martial level Huang tingkat 9 dan kultivasinya berada di ranah setengah Xiantian. Selain itu, dirinya juga adalah orang yang paling disukai oleh tetua pertama dari domain luar. Melihat Kinan yang terdiam, ketika diberi tahu oleh Bai Heng, Nan Gong Ersao berkata, "Bagaimana, apa kau takut?" "Bacot," jawab Kinan dengan memplototi Nan Gong Ersao. Mendengar jawaban Kinan, Nan Gong menjadi sangat kesal sampai urat kepalanya keluar. Lalu orang yang di belakang Nan Gong berkata, "Orang ini terlihat akrab. Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya." Benar, dia adalah Kinan. Dia datang pertama kali dalam ujian murid baru, orang yang mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno. Kemudian Nan Gong berteriak lagi, "Kinan, bangsat!" Namun Kinan menjawab, "Aku Nan Gong Ersao, aku tidak memiliki masalah denganmu. Kau berencana untuk menghentikanku dari bergabung dengan pelelangan. Apa kau pikir aku orang yang dapat diintimidasi seperti itu? Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Jika kau punya nyali, lawanlah aku di aula hidup dan mati," tantang Kinan. Nan Gong semakin emosi, namun kemudian ia menjentikan jarinya, lalu seorang tua bangka menghampirinya. Kemudian Nan Gong pun berkata, "Aku mengakui aku bukan lawanmu dari segi kultivasi. Namun karena kau itu goblok, aku akan membiarkanmu melihat pengaruhku untuk menghentikanmu bergabung di pelelangan." Kemudian Nan Gong melihat ke arah admin dan berkata, "Admin, orang ini adalah orang yang berbicara dengan kejam, mengacaukan semua orang di sini. Menurut pendapatku, sampai ini seharusnya tidak diizinkan masuk pelelangan." Admin tua bangka mengerti kemauan dari Nan Gong. Kemudian admin itu berkata kepada Kinan, "Aku adalah admin yang bertanggung jawab atas lantai pertama, Wealth Hall. Sekarang aku melarangmu untuk bergabung di pelelangan dan melarang memasuki Wealth Hall dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kau harus menerima hukuman sesuai aturan sekte." Seperti biasa, pasti akan ada kroco yang ikut membuli Kinan. Para kroco itu berkata, "Haha, bocah ini masih baru di sekte. Dia tidak tahu seberapa hebat Nan Gong Ersao. Bahkan admin White Hall saja bisa tunduk kepadanya," ucap kroco-kroco itu. Karena tidak mau ditindas, Kinan pun mengeluarkan lencana ungu tarik merah dan berkata, "Maafkan aku punya lencana seorang tetua di sini. Aku khawatir kau tidak berhak menghukumku," ucapnya. Bukannya takut, tapi si admin bodoh ini malah tertawa dan berkata, "Haha, dari mana kau mendapatkan lencana ini? Aku belum pernah melihatnya." "Kinan, kau berani berpura-pura bahwa kau memiliki lencana seorang tetua. Ini merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Jika tidak, segera pergi dari sini. Aku akan menanganimu sendiri, sesuai aturan sekte," bacotnya. Oke, jadi di sini alasan Nan Gong Ersao tidak menyukai Kinan karena Nan Gong Ersao cemburu kepada Kinan. Menurutnya karena Kinan Cuyun mengabaikannya. Lalu Kinan bertanya kepada si admin, "Apa? Kau tidak mengenali lencana ini?" Apa kau coba membodohiku dengan lencana itu? Kalian cepat tangkap bocah idiot itu," serunya kepada pengawal Wealth Hall. Seketika Kinan langsung dikepung oleh para pengawal. Nan Gong dan si admin hanya tersenyum licik. Namun tiba-tiba seseorang berteriak, "Apa yang sedang terjadi? Apa kalian yang membuat keributan?" Orang tersebut ternyata adalah seorang tetua dari tempat lelang itu. Si admin dengan bodohnya berkata kepada tetua, "Tetua, bocah ini bernama Kinan. Berani memasukkan lencana seorang tetua. Tindakannya merupakan pelanggaran terhadap aturan sekte." Tetua itu pun meminta melihat lencananya. Setelah melihat dengan jelas lencana itu, tetua tersebut terkejut setengah mati. Ia pun menampar si admin dan berkata, "Kau tolol, bagaimana mungkin kau tidak tahu lencana ini? Aku benar-benar buta sejak kapan Wealth Hall mempunyai sampah sepertimu. Menyingkir dari pandanganku dan jangan pernah memasuki ke Wealth Hall lagi," ucap tetua tersebut. Namun si admin hanya bengong seperti orang Cilepeng. Si tetua pun dengan keras mengusir si admin belegu itu. Admin tersebut pun lari kocar-kacir setelah melihat kemarahan sang tetua. Nan Gong Ersao juga terkejut, bukan kepala melihat admin yang ia suruh diusir secara kasar. Lalu si tetua minta maaf kepada Kinan karena ulah si admin yang tidak sopan. Kinan pun menjawab untuk tidak khawatir. Namun dikarenakan dirinya adalah orang yang pemarah dan admin barusan ternyata bekerja sama dengan Nan Gong Ersao, maka Kinan meminta tetua itu untuk melarang Nan Gong Ersao untuk tidak pernah masuk Well Hall selama sisa hidupnya. Nan Gong Ersao pun yang merasa jika dia adalah adik dari Nan Gong Cheng, ia pun meminta Kinan untuk berpikir lagi sebelum berkata,
Tapi karena apa yang dikatakan Kinan itu adalah mutlak, ketua Well Hall pun mengusir Nangong Ersao dari Well Hall dan melarangnya masuk selama sisa hidupnya. Nangong Ersao tidak menduga jika tetua menuruti kemauan Kinan. Dalam hatinya ia bergumam, "Bangsat Kinan, aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon kepadaku ketika saatnya tiba," gumamnya kesal. Tetua tersebut pun mengembalikan rencana milik Kinan. Kemudian ia berkata, "Menurut aturan Well Hall, pada saat dimulainya lelang murid luar, Anda diizinkan untuk memilih 3 harta tanpa membayar biaya apapun. Tidak ada yang berhak bersaing dengan Anda." Mendengar perkataan tetua, Bai Heng bergumam dalam hatinya, "Bebas memilih 3 potong harta karun, rencana apa yang dipegang Kinan," gumamnya. Lalu Kinan berterima kasih kepada sang tetua. Kinan juga meminta sang tetua untuk merahasiakan identitas tentang dirinya. Lalu di saat mulai berjalan masuk ke pelelangan yang dituju selanjutnya, Bai Heng bertanya kepada Kinan tentang rencana apa yang dipegang oleh Kinan sebenarnya. Kinan pun menjawab jika rencana itu adalah hadiah dari seorang tetua yang membuat Kinan dapat mengakses semua lantai di Well Hall. Bai Heng sangat terkejut mendengar jawaban Kinan. Ia pun memandang punggung Kinan dan bergumam kembali. Untuk bisa masuk dan keluar dari Well Hall sesuka hati, harus ada dukungan dari seorang tetua tertentu di belakang Kinan. Mengikuti orang seperti itu pasti akan sangat berguna bagiku di masa depan, gumam Bai Heng. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Nan Gongcheng ada di sini! Nan Gongcheng ada di sini!" Lalu Kinan melihat ke arah Nan Gongcheng dan menggunakan mata ilahinya untuk melihat kekuatan Nan Gongcheng. Nan Gongcheng memiliki martial soul level Wong 39 dan juga menguasai tingkat sempurna penyatuan manusia dengan senjata. Selain itu, kultivasinya berada di ranah setengah Xiantian. Nan Gongcheng kemudian bertanya kepada Kinan, "Apakah kau Kinan?" Kinan tak menjawab, ia malah memalingkan mukanya. Pengikut Nan Gongcheng sangat terkejut karena Kinan berani mengabaikan Nan Gongcheng. Kemudian Nan Gongcheng berkata, "Saudaraku terlalu arogan dan bangga kepada dirinya sendiri selama ini. Jika dia menyinggung Anda saat itu, tolong maafkan dia," ucapnya. Kinan tetap terdiam tak menjawab. "Kau melarang adikku melangkah ke Well Hall sepanjang hidupnya. Ini hanya bisa dikatakan bahwa dia meminta bantuan padaku. Namun aku ingin mengingatkanmu di sini bahwa kau jangan terlalu arogan dan jangan main-main denganku. Jika tidak kau akan menanggung konsekuensinya," ucap Nang Gongcheng mengancam Kinan. Bai Heng mengkhawatirkan Kinan, namun Kinan berkata, "Santuy ora popo," dan mengajak Bai Heng untuk cepat masuk ke pelelangan karena acaranya akan segera dimulai. Kemudian pemimpin acara memperkenalkan dirinya jika namanya adalah Old Zhang. Ia pun tidak bertele-tele dan langsung memulai pelelangan. Dengan harta yang pertama dikeluarkan adalah teratai emas berkelopak 3. Pemimpin acara tidak menjelaskan tentang teratai emas berkelopak 3 karena semua orang sudah mengetahui manfaat dari teratai emas berkelopak 3. Harga lelang pertama dimulai dengan 1000 pil Xiantian. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500 pil Xiantian. Banyak peserta yang menawar teratai emas berkelopak 3, namun Kinan tidak tertarik dengan teratai emas berkelopak 3. Namun dia tidak menyangka harga teratai emas berkelopak 3 akan setinggi ini di pelelangan. Dan teratai emas tersebut terjual dengan harga 8.000 pil Xiantian. Barang kedua yang ditawarkan adalah bunga 7 warna. Bunga 7 warna sendiri mempunyai manfaat dapat mempercepat penerobosan dari ranah body tempering ke ranah Xiantian. Tidak hanya itu, setiap kelopak bunga 7 warna mampu meningkatkan pemahaman seseorang dan manfaatnya 7 kali lipat dari teratai emas berkelopak 3. Harga awal yang dibuka untuk bunga 7 warna ini adalah 5.000 pil Xiantian. Banyak peserta lelang yang menawar, namun di sini ternyata Nan Gongcheng tertarik kepada bunga 7 warna tersebut. Ia pun menawar bunga 7 warna itu dengan 50.000 pil Xiantian karena dia membutuhkannya untuk menuju ke ranah Xiantian dan juga meminta para peserta lain untuk tidak menawarnya lagi. Para peserta lain pun mengerti kemampuan dari Nan Gongcheng. Mereka juga tidak ada yang mau bersaing dengan Nan Gongcheng. Kemudian pemimpin lelang berkata, jika junior Nan Gongcheng bersedia menawar 50.000 pil Xiantian dan tidak ada yang memiliki niat untuk menaikkan harganya, maka bunga 7 warna akan menjadi miliknya. Namun tiba-tiba seseorang berteriak, "Tunggu, aku menginginkan bunga 7 warna itu." Orang yang berkata seperti itu tidak lain adalah Kinan. Pemimpin lelang kemudian berkata, "Murid, saya minta maaf karena tawaran Anda satu langkah terlambat. Bunga 7 warna ini milik Nan Gongcheng."
Benarkah jika aku menginginkan bunga warna 7 itu, tidak peduli siapa yang ada di sini hari ini, bunga itu akan tetap menjadi milikku, ucap Kinan. Olzang pun menjadi marah dan berkata, kau. Namun Gongcheng menghentikan kemarahan Olzang. Dan Gongcheng kemudian berkata, Olzang, tidak usah marah. Karena junior muda ini ingin bersaing denganku, maka biarkan dia. Aku tertarik untuk melihat harga yang dapat ia tawarkan, ucap Nan Gongcheng. Mengapa aku harus menawar? Aku sudah memberitahumu, jika aku menginginkan bunga 7 warna itu, maka aku akan memilikinya. Tidak peduli berapa banyak orang menawar, karena itu akan tetap menjadi milikku, ucap Kinan percaya diri. Nan Gongcheng tertawa dan berkata, hahaha, junior muda ini memiliki selera humor yang tinggi. Jika kamu tidak mampu membayar harganya, tolong untuk tidak mengganggu. Tentu saja, jika kamu memiliki cukup pil, maka kamu dapat bersaing, ucapnya. Tapi di belakang Nan Gongcheng, tetua pemimpin pelelangan nampak sedang berbicara dengan tetua Well Hall. Pemimpin pelelangan sangat terkejut setelah tetua Well Hall membisikkannya sesuatu. Setelah menerima bisikan dari tetua Well Hall, kemudian pemimpin pelelangan pun berkata, bunga berwarna 7 itu akan menjadi milik junior Kinan. Nan Gongcheng seketika terkejut dan membuka mulutnya sangat lebar. Junior Kinan, maafkan ketidaktahuan saya. Tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Maafkan saya, tolong maafkan saya. Bunga 7 warna ini seperti yang Anda bilang. Jika Anda menginginkannya, maka ini akan menjadi milik Anda seperti apa yang Anda bilang tanpa perlu membayar. Ucap Olzang kemudian. Semua orang terkejut mendengar perkataan Olzang. Dan Gongcheng kemudian berkata dengan penuh emosi, Zhang Lao, apa maksudmu? Hanya satu orang dengan harga penawaran tertinggi untuk mendapatkan bagian dari harta di setiap lelang. Hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan bunga 7 warna secara gratis? Olzang pun tidak ambil pusing. Dia hanya menjawab, ini adalah aturan darurat dari sekte. Mari kita lanjutkan ke item berikutnya. Kinan hanya duduk dengan santuy. Namun nampaknya Nan Gongcheng sangat kesal karena dia tidak mendapatkan bunga 7 warna itu. Ia pun melirik tajam kepada Kinan dan bergumam, aku akan mengingat apa yang kau lakukan padaku kali ini. Aku akan membuatmu membayarnya ketika saatnya tiba. Kemudian item selanjutnya adalah ambergris. Ambergris ini saat digunakan itu akan mengeluarkan aroma unik yang membantu seseorang untuk meningkatkan ranah bela dirinya. Contoh, jika seseorang menguasai tahap kesempurnaan bersatu dengan senjata, dengan ambergris ini dia mempunyai peluang untuk mencapai ranah arkane. Penawaran pun dibuka dengan harga 10.000 pil Xiantian. Banyak dari orang-orang saling bersaing dalam penawaran. Namun lagi dan lagi, Nan Gongcheng menawar dengan harga 50.000 pil Xiantian. Nan Gongcheng kemudian melihat Kinan dan berkata, Junior Kinan, ambergris ini sangat langka. Jika Anda tidak mendapatkannya kali ini, Anda akan kesulitan menemukannya lagi. Jika Anda tertarik, Anda bisa bersaing dengan saya, ucap Gongcheng. Senior, kamu benar jika itu masalahnya. Ambergris ini sekarang menjadi milikku, jawab Kinan. Milikmu? Kenapa itu bisa menjadi milikmu? Sebelum kamu memberitahu kami tawaranmu, kau telah mengambil bunga berwarna 7. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan ambergris ini? Ucap Nan Gongcheng. Tiba-tiba pemimpin sekte berkata, ambergris ini milik Kinan. Mari kita lanjutkan ke item berikutnya. Lagi-lagi Nan Gongcheng dibuat heran. Ia pun bertanya, pemimpin, apakah Anda tidak salah? Dia tidak menawarnya. Jadi mengapa itu bisa menjadi miliknya? Namun Olzang tidak menjawab dan mengabaikannya. Ia pun melanjutkan ke item berikutnya, yaitu pedang surgawi. Pedang surgawi ini dibuat dari bahan meteor dan bisa dengan mudah mengiris besi menjadi tanah, ucap Olzang. Kinan hanya duduk manis dengan tenang dan nampaknya ia kurang tertarik dengan pedang tersebut. Di sisi lain, Nan Gongcheng sangat kesal kepada Kinan karena dua harta yang dia inginkan semua diambil oleh Kinan. Bai Heng di sini mengkhawatirkan Kinan. Ia juga berkata jika Kinan harus hati-hati kepada Nan Gongcheng. Namun Kinan menjawab dia sudah punya cara menghadapinya jika Nan Gongcheng cari masalah. Pemimpin lelang pun mengumumkan item berikutnya adalah tanda berakhirnya lelang kali ini. Kemudian item berikutnya adalah pedang 7 dosa besar. Nan Gongcheng terlihat sangat tertarik dengan pedang 7 dosa besar. Begitu juga dengan Kinan, ia sangat tertarik dengan pedang ini. Namun sebelum mengambil pedang itu, Kinan menggunakan mata ilahinya terlebih dahulu. Ada yang aneh dari ketujuh pedang ini. Mereka memiliki keinginan untuk bersatu, Imam Kinan. Olzang pun menjelaskan jika pedang ini digabung jadi satu dengan nama 7 dosa besar. Mereka secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang tetua di reruntuhan kuno.
Setelah diperiksa oleh sekte, latar belakang 7 pedang kuno ini masih tetap menjadi misteri, tetapi ketajaman dan bahan mereka setara dengan senjata mistik. Dan menurut para tetua, jika ketujuh pedang kuno ini digabungkan, maka kekuatannya akan setara dengan senjata mistik lainnya. Jelas Old Zhang. Harga awal yang ditawarkan oleh Old Zhang pun langsung menyentuh 50.000 pil Xiantian. Dan jika ingin menawar, maka kenaikannya tidak boleh kurang dari 10.000 pil Xiantian. Mendengar harga yang cukup tinggi, para peserta tidak ada yang menawar. Namun mereka malah berbalik dan melihat Kinan yang duduk di belakang mereka. Old Zhang menepuk jidatnya dan berkata, "Anjim, aing lupa ada bocah itu," ucapnya. "Junior Kinan, apakah Anda menginginkan 7 dosa besar ini?" Orang-orang terkejut kembali karena Old Zhang secara langsung menawarkan kepada Kinan. Namun Nan Gongcheng tertawa. Ia berkata, "Hahaha, hari ini aku Nan Gongcheng tidak percaya kamu dapat mengambil harta ketiga secara gratis. Aku bertaruh 100.000 pil Xiantian. Siapa yang akan berani mengajukan penawaran?" ucapnya. Kinan memejamkan matanya dan berkata, "7 dosa besar. Inilah benda yang sedang aku cari selama ini. Jadi aku akan mengambilnya," ucap Kinan. 7 dosa besar sekarang menjadi milik Kinan. "Ini akan jadi akhir dari pelelangan," ucap Old Zhang. Orang-orang keluar dengan rasa kecewa karena semua barang yang bagus didapatkan oleh Kinan. Bai Heng hanya tersenyum kepada Kinan. Kemudian Nan Gongcheng memanggil Kinan, "Saudara Kinan, selamat kepada Junior Kinan karena telah mendapatkan 7 dosa besar. Awalnya saya diberitahu oleh Senior Leng Feng untuk mengajukan penawaran untuk dosa besar ini. Karena Senior Leng Feng sangat menyukai 7 dosa besar ini. Setelah dia kembali dari misinya, jika dia mengetahui kau mengambil 7 dosa besar ini, dia pasti akan datang dan berbicara denganmu," gertak Nan Gongcheng. Kinan bertanya kepada Bai Heng, "Siapa Leng Feng?" "Di antara murid luar, mereka dibagi ke dalam domain luar dan domain dalam. Para murid dari domain luar semua berada di ranah body tempering. Hanya mereka yang telah berada di ranah Xiantian yang boleh ada di dalam domain dalam. Senior Leng Feng berada di peringkat 10 di antara murid domain dalam. Orang-orang yang berani melawannya akan disiksa dan dibunuh," ucap Bai Heng. Apakah Kinan tetap seperti biasa dan tidak takut kepada siapapun?